Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak, agar kita semua terhindar dari pandemi virus COVID-19. Hari ini, dalam pembelajaran OTK, Humas, dan Keprotokolan kelas 12, kita mengambil KD mengenai mempersiapkan penyelenggaraan pertemuan atau rapat. Bersama saya, Ibu Ade Komaria. Jangan lupa yang kemarin tugasnya selalu dikerjakan ya, Nak. Oke, kalian tahu tentang pertemuan atau rapat? Nama lainnya itu adalah conference atau meeting. Nah, ini merupakan hal yang sering dilakukan oleh sebuah organisasi yang merupakan sebuah bentuk dari sarana untuk mencapai kesepakatan atau tujuan bersama. Nah, rapat ini efektif biasanya untuk mencapai suatu strategi dalam melakukan tujuan bersama. Biasanya seperti itu. Nah, next ya. Nah, apa yang kalian tahu mengenai rapat? Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar mengenai orang-orang yang sedang rapat. Gambar yang pertama, ini adalah rapat dari kabinet siapa nih? Ada Yusuf Kala. Nah, Pak Yusuf Kala ini sedang melaksanakan rapat nih bersama dengan yang lainnya nih. Ada di sini kelihatan ya, ini adalah Pak Anies nih, Gubernur DKI. Ini sedang mengadakan rapat apa dan tentang apa? Ya belum tahu, karena ini hanya sebuah foto, ya kan? Ini fotonya dari tempo.com. Nah, selanjutnya yang kedua ada rapat juga nih, tapi kita lihat ya. Yang satu ini masih dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Kemudian di dalam mejanya juga tuh masih seperti biasa ya kan? Tidak ada yang aneh. Nah, di foto kedua, kalian sudah bisa menemukan keanehan ya, perbedaan antara foto pertama dan foto kedua. Nah, ini foto kedua ini sudah mulai memakai masker dan di mejanya kalian bisa lihat di mejanya itu ada hand sanitizer ya kan. Di samping ada minumannya atau makanannya juga ada hand sanitizer. Nah, ini merupakan di era baru atau new normal. Rapat di new normal. Yang pertama ini sebelum pandemi COVID-19. Nah, yang kedua ini adalah rapat yang diadakan setelah pandemi atau bukan setelah pandemi. Pandeminya kan belum berakhir ya. Saat pandemi COVID-19. Jadi yang pertama ini masih bebas. Tidak menggunakan masker ataupun hand sanitizer. Nah, yang kedua ini sudah mulai rapih dengan hand sanitizer di meja dan memakai masker ya, wajib. Nah, dari sini ada beberapa orang, berarti rapat itu pasti mengumpulkan orang. Nah, seperti apa? Kita lanjut, kita kupas. Nah, rapat atau pertemuan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertemuan atau kumpulan untuk membicarakan sesuatu. Sidang, nih salah nih saya salah ketik. Sidang atau majelis. Nah, menurut Bob Trent nih salah satu ilmuwan, pertemuan atau rapat merupakan sumber berbagai gagasan dan keputusan yang bermanfaat bagi pihak perseorangan maupun perusahaan. Nah, jadi di antara dua pendapat ini
atau dua arti dari rapat ini. Rapat adalah pertemuan yang dilakukan orang yang membicarakan sesuatu masalah atau kepentingan untuk memberikan penjelasan atau memecahkan suatu persoalan, mengadakan perundingan demi memperoleh kesepakatan bersama. Nah, jadi di sini intinya rapat ini adalah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Seperti itu. Next ya. Syarat pertemuan atau rapat. Nah, di sini ada beberapa syarat dan pertemuan rapat. Di antaranya suasana terbuka, tidak ada monopoli, partisipasi aktif, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Jadi, dalam sebuah rapat itu jika terjadi perdebatan itu hal yang biasa, namun perdebatan itu tidak menjadi berkepanjangan. Jadi, harus menggunakan akal sehat, seperti itu. Lalu pertanyaan singkat dan jelas, tidak bertele-tele tentunya. Kemudian disiplin waktu. Jadi membiasakan pelaksanaan rapat sesuai waktu yang telah ditentukan. Jika misalnya jam 9, ya jam 9, tidak boleh lebih dari itu. Ya, next ya. Ada macam-macam rapat. Nah, di sini ada macam-macam rapat. Ini terdiri dari beberapa segi. Dari segi peninjauan, sifat, jangka waktu, sampai dengan pelaksanaannya. Nah, di segi peninjauan ini dibagi menjadi dua. Ada rapat penjelasan, ada rapat pemecahan. Nah, rapat penjelasan adalah rapat yang bertujuan memberikan penjelasan kepada peserta. Kalian bisa tulis ya di buku tulisnya. Jangan lupa selalu merangkum video pembelajaran saya di buku tulis. Kemudian, rapat pemecahan nih. Jadi segi peninjauan ada dua, rapat penjelasan dan pemecahan. Nah, rapat pemecahan masalah merupakan rapat yang bertujuan mencari pemecahan dari suatu permasalahan tentunya. Nah, selanjutnya ada rapat menurut sifatnya. Menurut sifatnya itu dibagi menjadi 4. Ada rapat resmi, rapat tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Nah, selanjutnya, menurut jangka waktunya. Jangka waktunya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, rapat mingguan, rapat bulanan, rapat semesteran, rapat tahunan. Rapat semesteran itu adalah rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali. Ingat ya, kalau tahunan berarti setiap 12 bulan sekali. Nah, kemudian ada rapat menurut frekuensinya. Ini dibagi menjadi 2. Ada rapat rutin, ada rapat insidentil. Rapat insidentil adalah rapat yang tidak terjadwal. Nah, selanjutnya ada rapat menurut saluran hubungan dalam organisasi. Ini dibagi menjadi 2. Ada rapat vertikal dan ada rapat horizontal. Rapat vertikal adalah rapat antara pimpinan dengan bawahan. Sedangkan rapat horizontal adalah rapat yang berlangsung antara pejabat atau pegawai yang setingkat. Jadi hubungannya sama. Selanjutnya ada menurut pelaksanaannya. Menurut pelaksanaannya dibagi menjadi 2. Ada rapat kerja terpimpin dan ada rapat kerja terbuka. Rapat kerja terpimpin yaitu rapat di mana pimpinan rapat memegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada rapat kerja terbuka, yaitu di mana pimpinan tidak memegang peran utama pada para peserta. Jadi, pesertanya itu diberikan kesempatan untuk memberikan saran-saran yang positif untuk perusahaan. Nah, itu adalah rapat menurut pelaksanaannya. Selanjutnya, ada prinsip dasar persiapan rapat. Ada nih poinnya untuk prinsip dasar rapat itu adalah 5W 1H. Ingat ya, nih yang saya keliling ini adalah 5W 1H. Why, what, who, where, when, dan how. Why? Mengapa rapatnya perlu diselenggarakan tuh? Apa urgensinya dari rapat tersebut?
Kemudian what, apa masalah yang akan dibicarakan selama rapat. Kemudian ada who, siapa saja yang diundang dalam rapat tersebut. Lalu ada where itu di mana rapat akan diselenggarakan. When itu kapan rapat akan diselenggarakan. Kemudian ada how itu bagaimana rapat diselenggarakan. Hal ini untuk menentukan apakah rapat tersebut akan diselenggarakan secara berkala atau hanya satu kali saja, seperti itu. Ini adalah prinsip dasar persiapan rapat. Ya, kemudian ada perencanaan dan persiapan rapat. Nah, yang pertama ini ada membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Nah, kemudian ada menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah dibuat, nih, siapa saja sih peserta yang akan diundang? Nah, itu dapat dikonsultasikan kemudian. Lalu, membuat undangan rapat. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Nah, ini jadi kita harus membuat undangan rapat. Selanjutnya, membuat daftar hadir rapat. Nah, ini ada dua macam daftar hadir. Yang pertama, buku tamu dan daftar hadir biasa dibuat di selembar kertas. Nah, biasanya ada daftar hadirnya tuh. Kemudian, mempersiapkan bahan rapat, dimulai dari agenda rapat, notula hasil rapat yang sebelumnya, dan bahan-bahan yang dibicarakan dalam rapat, seperti makalah atau laporan-laporan yang akan disampaikan dalam rapat. Kemudian, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Nah, ini peralatan dan persiapannya seperti apa? Ruangannya, terus whiteboard-nya, LCD-nya, sound system-nya, block note, name tag untuk peserta, laptop atau komputer, dan lain-lain. Pokoknya semua perlengkapan rapat siap, semuanya ada di tempat. Lalu, mempersiapkan ruang rapat. Nah, ini ruangannya nih. Ruangannya itu harus diperhatikan nih, Nak. Dimulai dari cahayanya, ventilasinya, kemudian pengaturan tempat duduknya, mau gaya apa? Gaya kelas kah, gaya konferensi, atau huruf U, gaya workshop, dan lain-lain. Itu ada di tata tempat duduk dalam ruang rapat. Kemudian, akomodasi atau penginapan. Jadi, rapat yang dilakukan lebih dari satu hari, biasanya para peserta rapat akan menginap di suatu tempat. Nah, untuk itu, sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk melaksanakan rapat dari mulai pemesanan tempat, pembagian kamar, hingga pengecekan akhir lainnya. Nah, selanjutnya ada transportasi. Lalu ada konsumsi, kemudian kesehatan, apalagi ya di masa pandemi ini. Kesehatan itu harus selalu dijaga, baik dari peserta, pemimpin, maupun orang-orang yang ada datang dalam rapat yang kita selenggarakan. Itu. Kemudian pengecekan dan persiapan terakhir. Nah, biasanya itu sebelum rapat dimulai atau pada H-1. Biasanya sekretaris itu harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya telah disiapkan atau dipergunakan. Nah, selanjutnya tipe pemimpin rapat. Yang pertama ada tipe otoriter. Nah, pemimpin otoriter ini adalah pemimpin yang suka memaksakan atau paling berkuasa, merasa paling mengetahui segala hal, sehingga kurang memberikan kesempatan pada peserta rapat untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian ada tipe demokratis. Pemimpin demokratis adalah pemimpin yang bersifat terbuka, mau menerima kritik dan saran dari peserta, memberikan kesempatan pada peserta untuk mengemukakan pendapatnya, berperan sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, dan terlibat langsung dalam musyawarah dalam rapat tersebut. Kemudian ada tipe laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada para peserta rapat, jadi bebas semuanya.
Nah, ini ada contohnya nih Bapak sedang memimpin rapat Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Nah, ini foto si Bapak SBY dan ajudannya. Kemudian nah, ini tugas pemimpin rapat. Tugas pemimpin rapat yang pertama, menginformasikan. Menginformasikan apa? Hal-hal yang penting tentunya dalam rapat. Kemudian, meyakinkan pesertanya, membujuk pesertanya. Kemudian ini menginspirasi. Ini salah ketik saya, maaf ya. Kemudian memberi tauladan atau soko guru. Jadi, dia sebagai panutan bagi peserta rapat yang lainnya. Lalu menghibur tentunya supaya tidak jenuh dalam pelaksanaan rapat. Nah, selanjutnya ada fungsi atau kegunaan peserta rapat adalah sebagai berikut. Nah, fungsinya peserta rapat itu apa? Yang pertama, sebagai penyumbang pendapat. Nah, jadi dia itu memberikan pendapat. Umumnya itu suatu rapat diadakan untuk memecahkan permasalahan. Nah, si pesertanya ini dapat menyumbang pendapat. Lalu sebagai penyimpul. Sebagai penyimpul itu maksudnya dia sebagai perumus kesimpulan. Jadi semua saran, pendapat, ide, dan gagasan itu dipertimbangkan dan didiskusikan secara bersama-sama, menghasilkan keputusan deh tuh, kesimpulannya apa. Lalu, sebagai penyumbang data, pendapat yang disampaikan oleh peserta rapat harus berdasarkan data yang benar dan rasional. Lalu, sebagai penerima hasil keputusan. Nah, dengan diadakannya rapat, diharapkan dapat dicapai suatu kesimpulan atau keputusan yang merupakan hasil kesepakatan bersama dari peserta rapat terhadap suatu permasalahan yang terjadi di perusahaan tentunya. Lalu, sebagai pembantu pemimpin, jadi setiap peserta rapat harus mampu membantu pimpinannya agar dapat menjalankan rapat dengan baik dan diperoleh keputusan rapat yang memuaskan semua pihak. Itulah fungsi dan kegunaan peserta rapat. Nah, inilah tipe-tipe peserta rapat. Yang pertama, tipe pemberi semangat. Nah, tipe pemberi semangat ini, jadi si peserta rapat itu mempunyai disiplin kerja yang tinggi, sehingga orang-orang yang lain juga ikut jadi semangat terhadapnya. Lalu tipe pemberi informasi. Peserta rapat dengan tipe pemberi informasi memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat luas serta ingatan yang kuat terhadap sesuatu, sehingga biasanya sering disebut kamus berjalan nih pemberi informasi, atau kalau sekarang bahasanya, oh ini nih dia nih Mbah Google, karena dia tahu segala hal. Lalu tipe inisiatif. Peserta dengan tipe ini biasanya akan muncul pada saat pelaksanaan rapat nih. Dia biasanya kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan atau kebuntuan, nah ini yang inisiatif ini biasanya langsung menyelesaikan dari sudut pandang dia. Lalu tipe pemersatu. Tipe pemersatu ini akan selalu mengusahakan persatuan dan kesatuan jika terjadi perbedaan. Lalu ada tipe penyerang. Biasanya tipe ini selalu menentang pendapat atau tidak setuju dengan pendapat-pendapat lainnya. Lalu ada tipe perantara. Tipe ini biasanya penjembatani antara orang yang berbeda. Jadi yang satu maunya A keputusannya, yang satu maunya B. Nah, dia itu biasanya ada di tengah-tengah, menjembatani antara si A dan si B. Lalu yang terakhir ada tipe pendengar. Nah, peserta rapat dengan tipe ini biasanya pasif, dia hanya mendengarkan dengan baik saja dan menerima hal-hal apa saja gitu. Jadi dia cuma hanya mendengarkan saja segitu. Lalu ini adalah yang tadi sempat kita singgung sedikit, baik gaya tempat duduk dalam rapat. Ada gaya klasik atau kelas, ada gaya workshop, lalu gaya huruf U, ada gaya konferensi. Nah, biasanya kalau jumlah pesertanya banyak, itu dia
cocok di sini nih, gaya klasik atau kelas. Nah, kalau gaya yang cocok untuk informal biasanya gaya huruf U. Nah, selain itu, gaya konferensi ini nih yang seperti ini dimaksudkan agar semua peserta dapat dihargai dan menimbulkan semangat teamwork nih kalau konferensi. Nah, kalau gaya duduk workshop ini biasanya cocok buat diskusi kelompok nih karena terjadi pemisahan-pemisahan tempat duduk nih. Jadi dibuat kelompok A misalnya, B kelompok C. Nah, ini cocok nih buat diskusi kelompok. Nah, ini adalah membuat undangan yang tadi juga sempat kita bahas. Ada undangan yang harus dibuat. Undangannya seperti apa sih, Bu? Undangan rapat itu? Nah, ini adalah contoh pertama, undangan berjudul. Nah, undangan berjudul ini ada undangannya tuh sebagai judul utamanya nih. Lalu disertai dengan nomor. Nah, nanti akan ada tugas untuk membuat surat undangan rapat di tugas ketiga berarti ya. Nah, di tugas ketiga nanti ada di postingannya di Google Classroom, silakan dicek. Di situ udah ada apa-apa saja yang harus dimasukkan dalam surat undangan. Nah, udah undangan berjudul seperti ini, lalu ada undangan berperihal. Kalau berperihal, undangannya ini dijadikan sebagai perihal. Lah, ini konsepnya itu seperti ini ya. Nih, ada kop suratnya. Lalu ini ada perihalnya. Kalau ini undangannya dibuat menjadi judul. Nah, tugasnya nanti kalian membuat dua undangan ini, undangan versi berjudul dan undangan versi berperihal. Apa saja yang menjadi hal-hal yang harus kalian buat ada di tugas, kembali lagi ya, saya ulang lagi, ada di tugas ketiga, di postingan tugas ketiga. Silakan kalian cek Google Classroom-nya. Di situ sudah ada hal-hal apa saja yang harus kalian buat sebagai tugas ketiga membuat undangan rapat. Oke, kalau kurang jelas kalian bisa tanya di saya ya, jangan lupa. Lalu, ya, ini adalah terakhir dari video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kalian komen di YouTube-nya, di YouTube pembelajaran ini, video ketiga, kalau kalian sudah menonton. Nah, itu adalah sebagai syarat kalian sudah menonton dan nilai tambahan untuk kalian hadir pada pembelajaran hari ini. Kalau misalnya nggak komen, ya udah saya anggap tidak hadir dalam pembelajaran hari ini. Ya, jika ada pertanyaan, kalian bisa lihat, bisa temukan saya di IG saya, @adekomaria. Kalian bisa follow juga. Kalian bisa subscribe YouTube channel saya, Adekomaria. Jangan cuma ditonton ya, jangan lupa di subscribe dan diklik tombol loncengnya tuh. Ya, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian dapat berkenan dengan video pembelajaran saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan ditunggu video selanjutnya.